Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha kelas 6A dan 6B. Hari ini ada pelajaran bahasa Sunda. Untuk materinya tidak banyak, hanya membaca ya, belajar membaca teks bahasa Sunda dan menyimak tentang kesenian Sunda. Silakan buka halaman 11. Namun sebelum belajar, alangkah lebih baik kalian mandi terlebih dahulu supaya segar ya, supaya fresh. Jangan lupa untuk sarapan dan sholat duha. Baik, awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Dibuka halaman 11 ya. Di sini ada sebuah teks atau cerita tentang memelihara hewan dan juga tumbuhan. Judulnya Miara Sasatoan jeung Kekembangan. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan cara membacanya ya, seperti biasa. Perbedaan antara dan ya. Miara Sasatoan jeung Kekembangan. Nah, itu di situ sudah berbeda. Ketika di sini ada huruf E dan U, berarti dibacanya ya. Kalau di sini ada kutip berarti E. Di sini tidak ada kutip berarti E. Yuk kita simak ya. Yumna jeung Rejel teh adi lanceuk. Duanana sakola di SDN Sukagali. Yumna sakola di kelas 5. Ari Rejel sakola di kelas genep. Maaf, ini terbalik, harusnya kutipnya di depan ya, ini tidak ada kutip. Sapo poena alakur tara papaseaan da kengi ngawurukan ibu ramana. Najan kitu aya nu beda antara Yumna jeung Rejel teh. Nya eta lebah pangaresep. Nah, di sini beda ya. Nya eta berarti lebah. Di sini bukan lebah hewan ya, anak-anak. Lebah itu di antara. Lebah pangaresep. Nah, resep berarti ya. Itunya pembacaan huruf E-nya. Yumna mah resep miara tutuwuhan. Pang-pangna mah kekembangan. Ari Rejel resep miara sasatoan. Nah, itu cara pembacaan untuk perbedaan huruf E-nya ya, cara membacanya. Silakan kalian untuk melanjutkan membaca ya, belajar membaca teks bahasa Sunda sampai halaman 13. Ini tidak perlu direkam, cukup kalian baca saja untuk latihan. Kemudian di sini lembur kuring. Kuda renggong. Nah, di sini mungkin ada yang sudah tahu kuda renggong. Ya, biasanya di pasar malam suka ada kuda yang dirias dipakaikan riasan bajunya seperti itu. Nah, jika di Sunda itu ada kesenian Sunda, salah satunya yaitu kuda renggong. Kuda renggong kaasup salah sahiji kesenian Sunda. Kuda renggong termasuk salah satu kesenian Sunda. Mimitina aya di Desa Cikurubuk, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Jadi asal kesenian kuda renggong itu dari Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Kecap renggong asalna tina kecap ronggeng, nu hartina kamonesan, atau dalam bahasa Indonesianya keterampilan khusus. Jadi kuda renggong teh mangrupa kamonesan kuda. Jadi kuda renggong itu merupakan keterampilan khusus kuda. Nu bisa dilatih ngigel, yang bisa dilatih menari, dibarengan ku kendang, diiringi dengan iringan kendang. Biasana diayakeun dina raramean hajat nyunatan. Nah, ini kuda renggong ini biasanya ada di acara hajatan jika anak laki-laki disunat. Nah, itu biasanya ada kuda renggong untuk sebagai hiburannya. Jadi kudanya itu dilatih oleh pelatihnya, itu dilatih kudanya supaya bisa menari ketika diiringi
kendang, suara musik kendang. Ini sebuah pertunjukan. Jika kalian pernah melihatnya dan yang belum pernah melihatnya, silahkan boleh kalian searching lihat di YouTube ya, bagaimana pertunjukan kuda renggong. Yang sudah pernah boleh lihat kembali ya, sekilas sebagai penambahan wawasan saja tentang kesenian Sunda. Untuk penilaiannya di sini, karena kita materi untuk pengajaran 1 sudah selesai, maka ada ulangan harian per pengajaran. Jadi seperti per bab ya. Di sini kalian boleh membaca kembali materi sebelumnya atau menyimak materi yang Ibu upload di YouTube ya untuk materinya yang kemarin. Di sini ulangannya kalian mengerjakannya di kertas HVS ya. Beri nama di pojok kanan atas, nama dan juga kelas ya di kertas HVS. Kerjakan, nanti diberi judul ulangan bahasa Sunda. Kemudian jawabannya saja yang dituliskan, tidak perlu dengan soalnya. Di kertas HVS-nya tulis A, pilihan ganda. Langsung jawabannya nomor 1 sampai 10 itu ditulis optionnya aja, ABC-nya, tidak usah dengan soalnya, tetapi katanya atau kalimatnya dituliskan, jangan hanya ABC-nya. Tapi jika jawabannya A itu apa? Misalnya nomor 1 A dongeng, jawaban yang kalian pilih, maka tulis A dongeng. 2 misalnya palaku, berarti 2A palaku gitu ya, jangan hanya A, B, C, D gitunya saja, seperti itu. Kemudian untuk bagian esai nomor 1 Ibu jelaskan dulu, jieun kalimah make kecap harese. Ini disuruhnya buat kalimat menggunakan kata harese. Harese artinya susah. Jadi buat kalimat bahasa Sunda ya, jangan lupa memakai bahasa Sunda dengan kata harese. Harese itu artinya susah. Yang kedua, jieun kalimah make kecap pananya naon sababna. Jadi untuk nomor 2 membuat kalimat dengan kata tanya. Pananya itu kata tanya. Kata tanya apa? Kata tanya naon sababna. Naon sababna itu dalam bahasa Indonesianya apa penyebabnya. Jadi buat kalimat tanya dengan kata ini. Ini juga sudah Ibu jelaskan ya. Ada di sini di halaman 7, silakan dibuka kembali materinya. Nomor 3, benerkeun huruf kapital jeung tanda bacana. Jadi A, B, C 3 kalimat ini disalin ulang oleh kalian, ditulis kembali, tetapi dibetulkan huruf kapitalnya. Mana yang harusnya huruf kapital atau huruf besar, mana yang huruf kecil, kemudian tandanya titik kah, atau tandanya tanda seru, atau tanda tanya ya. Silakan disalin kembali 3 kalimat ini, ditulis, dibetulkan, jangan lupa ininya ya, jika ada kutip maka dituliskan kutipnya di atas, jika tidak ada kutipnya jangan dituliskan kutipnya. Harus sesuai ya dengan kalimat di sininya. Untuk desa itu kan penulisannya nya pakai kutip, berarti harus dituliskan kutipnya, jika tidak itu nantinya salah maknanya. Seperti itu cara pengumpulannya. Dikumpulkan mulai hari ini sampai hari Rabu, terakhir hari Rabu jam 10 ya, dikumpulkannya hari Rabu jam 10. Jika hari Senin dan hari Selasa atau hari ini dan besok itu batasnya sampai jam 11. Tetapi untuk hari Rabu itu terakhirnya sampai jam 10 ya. Silakan dikumpulkan untuk penilaian harian bahasa Sunda. Mohon ditulis dengan rapi. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan langsung saja WA ke saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.